Saudara, sejak menjadi gubernur, kegiatan Joko Widodo tak pernah luput dari sorotan kamera media. Ya, namun jangan salah, keunikan dari Jokowi ini adalah tidak ada satu orang pun yang tahu kemana ia akan berkunjung atau sidak. Akibatnya, para juru warta pun pontang-panting mengejar kelincahan Jokowi. Saya dan teman wartawan lainnya terpaksa bergelantungan di mobil Satpol PP bukan untuk meliput penertiban pedagang kaki lima atau pengemis, tetapi untuk mengikuti sidak yang dilakukan secara mendadak oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di kawasan Pelumpang. Lincahnya sang DKI 1 melangkah membuat wartawan kewalahan dan rela melakukan apa saja demi mendapat gambar sidak. Naik ojek membawa kamera, naik di atas ban mobil, atau berlari mengejar langkah Jokowi seakan jadi rutinitas. Sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo seolah menjadi magnet. Dan setelah resmi menjadi gubernur, segala kegiatan Jokowi rupanya masih mampu menarik perhatian. Tak pelak, kami para awak media pun berupaya menyajikan informasi sepak terjang mantan wali kota Solo ini. Sejak pagi hari, saya dan rekan-rekan wartawan sudah menunggu Jokowi di kawasan Monas. Di sini, Jokowi sendiri melakukan apel siaga banjir di Silang Monas. Selesai apel, perburuan pun dimulai. Banyaknya kegiatan Jokowi membuat ia terbiasa diwawancara secara mendadak di jalan, di rumah warga, sampai di dalam mobil. Dan ini dia saat wawancara tiba. Nah, mungkin salah satu kegiatan yang paling sulit dilakukan wartawan saat meliput Jokowi adalah seperti ini, doorstop. Belum lagi yang badannya kecil dan harus berposisi di belakang. Siap-siap nggak dapet tempat. Jika realitasnya tidak sesuai, bagaimana Pak nantinya? Ya, pasti ada yang keliru. Keunikan Jokowi adalah tak ada yang tahu benar apa yang akan menjadi agendanya hari ini. Untuk arah, jangan tanya siapapun. Semua hanya bersiap di belakang mobil gubernur dan berangkat. Jika begitu, kondisi jalan Jakarta yang susah ditebak bisa jadi problema tersendiri. Tersasar, bahkan terlambat meliput jadi satu cerita sendiri betapa susahnya meliput sang DKI 1. Nah, hari ini tujuan pertama adalah kawasan Bukit Duri. Warga yang antusias langsung menyerbu. Orang dewasa, tua, muda, bahkan anak kecil ikut melongok gubernur. Tujuan berikutnya seharusnya Jokowi ke kantor wali kota Jakarta Utara, baru menuju Tanah Merah. Namun ternyata Jokowi langsung menuju daerah Tanah Merah Pelumpang, Jakarta Utara. Ratusan warga datang berbondong berebut antre melihat Jokowi. Kegiatan Jokowi itu memang selalu menarik minat masyarakat banyak. Jadi selain wartawan, Jokowi kemanapun dia berada selalu dikerubungi sama warga masyarakat yang ingin bertemu. Tak heran ya kalau misalnya di satu tempat, salah satunya Tanah Merah ini, ya gini posisinya, harus siap-siap dempet-dempetan. Wah, malah kabur. Kemana dia? Bu ngapain, Bu? Pengen lihat Jokowi. Jokowi, emang Jokowinya lagi ngapain? Tahu lagi ngomongin apa? Pengen tahu aja. Ibu mau ngapain ke sini? Mau lihat Bapak Jokowi dong. Mana? Iya, Bapak kita jadi lihat. Gubernur kebanggaan soalnya. Iya, gubernur kebanggaan. Biar bisa merubah Tanah Merah, bisa. Betul. Kali ini Jokowi tak terlalu lama berada di tempat sidak. 15 menit kemudian ia langsung pergi tanpa menunggu wartawan selesai meliput. Dan akhirnya saya pun kehilangan jejak. Jadi setelah berusaha mengikuti bagaimana kegiatan Gubernur DKI Jakarta Jokowi selama kurang lebih setengah hari, akhirnya saya kehilangan momen di mana harusnya Jokowi makan di restoran ini ya. Gubernur kita memang sangat amat lincah dan saya lapar, jadi kita makan dulu saja. Reni Riswanda, Husni Damara, Jakarta. Ya, dan sudah 3 minggu Basuki Cahayapurnama menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dengan gayanya yang ramah, Basuki pun mengundang wartawan untuk melihat-lihat ruang kerjanya. Tidak seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang selalu berkeliling wilayah Jakarta untuk memantau kondisi Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama lebih banyak menghabiskan waktunya di kantornya. Saat ini saya berada di ruang kerja Wagub DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bisa Anda saksikan, selain tempat duduk biasa Pak Basuki melaksanakan tugasnya, juga terlihat beberapa meja kursi di mana staf-staf Basuki membantu tugas kesehariannya. Ruangan kerja Basuki memang sangat luas, seperti yang pernah diungkapkannya pada suatu kesempatan. Basuki pun berencana merenovasi ruang kerjanya agar lebih efisien dan efektif. Rencana Basuki memasang sekat-sekat di ruang kerjanya dibatalkan karena akan memakan banyak biaya. Akhirnya, Basuki pun menempatkan 2 meja rapat besar dan beberapa kursi sebagai ruang kerja staf-stafnya.
Basuki ingin ruang kerjanya terbuka untuk dirinya dan seluruh stafnya. Jadi ini ruang kerja terlalu besar. Kalau kita sekat kan biaya lagi. Maka akhirnya kita putuskan masukkan meja-meja rapat. Jadi staf-staf semua ini bebas. Jadi ini ruangan bukan ruangan saya lagi sebetulnya. Cuma ada meja saya juga jarang duduk kan. Jadi sehingga semua staf bisa bebas masuk ke sini. Tidak ada saya pun semua bisa pakai. Supaya untuk memanfaatkan ruangan yang besar ini jadi bisa bermanfaat. Di sela-sela waktunya yang padat, tak jarang Basuki harus menerima tamu di saat makan siang. Untuk menyiasatinya, seringkali saat rapat dengan staf atau menerima tamu, Basuki melakukannya sambil makan siang. Menu makan siangnya juga sederhana. Seperti yang terlihat Senin ini, terhidang di meja hanya menu makanan berupa ikan bakar, sayur, dan buah. Bagi wartawan yang sering mengikuti kegiatan Wagub di Balai Kota, Basuki tidak pernah lupa mengingatkan dan menawarkan makan siang bagi wartawan yang setia menunggu. Indah Permata, Laras Pratiwi, Metro TV. Wah, perombakan drastis di Pemda dan... Hidup Jokowi!